kami dari kelompok 10 dengan saya Widya Yuliandari dengan NIM 2403060071. Saya Intan Andika dengan NIM 2403060017. Saya Jiparis Immanuel Siregar dengan NIM 2403060080. Di sini kami ada di rumah adat Karo yaitu Siwalu Jabu. Saat ini saya berada di depan rumah adat tradisional Karo, yaitu Siwalu Jabu. Siwalu Jabu ini dibangun dari 8 keluarga. Dibangun dengan menggunakan fondasi batu dan dengan bahan-bahan alami seperti kayu, rotan, dan bambu. Fondasi rumah adat Siwalu Jabu dibuat dengan konsep tradisional yang menyesuaikan dengan kebutuhan alam dan masyarakat Karo. Rumah ini dibangun di atas alas tiang-tiang kayu yang kokoh sehingga lantai rumah tidak langsung menyentuh tanah. Pondasi utamanya menggunakan batu besar sebagai alas tiang yang berfungsi sebagai pondasi. Batu tersebut berfungsi untuk menopang rumah sekaligus untuk menjaga kayu agar tidak lapuk karena akan langsung ke tanah. Rumah Siwalu Jabu juga memiliki teras yang berbentuk panggung yang dibuat dari bahan bambu dan rotan. Khas rumah adat ini memiliki atap yang tinggi dan bangunan melengkung. Guna bangunan yang tinggi itu untuk melindungi dari suhu panas dan sirkulasi udara di dalam rumah. Untuk melengkung itu berfungsi sebagai penyetabil rumah jikalau terkena angin kencang ataupun gempa. Bentuk lengkung juga membantu sirkulasi di dalam rumah. Ini motif cicak. Motif ini berbentuk seperti cicak dengan dua kepala yang bertolak belakang. Ia melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat, perlindungan. Ini ada lumut-lumut lawi yang memiliki arti seperti rangkaian rumput yang selalu menjalar. Motif lumut-lumut lawi terinspirasi dari bentuk tumbuhan dan alam. Motif ini melambangkan kesuburan, kehidupan, serta hubungan yang harmonis. Di bagian atas ada kepala banteng. Pada bagian atap terdapat kepala kerbau. Kepala kerbau merupakan simbol kekuatan, kemakmuran, dan kehormatan bagi masyarakat. Hiasan ini biasanya dipasang di ujung atap rumah sebagai lambang perlindungan bagi penghuni rumah dari hal-hal buruk. Pada bagian atap rumah Siwalu Jabu, atap ini terbuat dari bahan alami seperti ijuk. Jadi di dalam rumah ini terdapat jalan kecil berupa papan kecil yang berada di tengah-tengah rumah. Jalan tersebut digunakan untuk menjaga privasi antara 8 keluarga yang berada pada dalam satu rumah. Saat melewati jalan tersebut, kita harus berhati-hati karena mudah tersandung. Selanjutnya di sini terdapat yaitu tungku perapian dan juga tempat penyimpanan makanan. Tungku ini digunakan untuk memasak serta menghangatkan ruangan yang dimana tiap 2 keluarga mendapatkan 1 tungku. Di atas tungku biasanya digunakan oleh masyarakat Karo untuk menyimpan makanan atau stok. Stok yang disimpan adalah makanan yang akan dimasak, baik yang sudah matang ataupun
yang belum dimasak. Selain itu, masyarakat Karo juga biasa menggunakan penyimpanan ini untuk menggantung hasil daging mereka sebagai stok makanan. Selain itu, di dalam rumah ini terdapat jendela yang berbentuk persegi panjang. Dalam satu rumah berada 8 jendela, yang dimana 8 jendela itu menandakan 8 keluarga. Setiap satu keluarga akan mendapatkan satu jendela. Jendela pada rumah adat suku Karo berbentuk persegi panjang dan kecil digunakan untuk menghindari hewan buas yang sering berada di sekitaran rumah. Selain itu, pada rumah ini terdapat di atap yaitu berupa bambu-bambu penyusun di mana digunakan sebagai masyarakat Karo biasanya menggunakan rak bambu-bambu tersebut sebagai penyimpan hasil panen mereka. Selain untuk menyimpan hasil panen, bambu tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat Karo untuk menyimpan kayu bakar untuk pembakaran pada tungku perapian. Selain untuk menyimpan hasil panen dan kayu bakar, dahulu masyarakat Karo meletakkan mayat keluarga yang sudah meninggal diletakkan di atas atap, di mana hal tersebut berupa untuk menghargai para keluarga yang telah meninggal dahulu. Masyarakat biasanya meletak mayat dengan cara menaikin tangga. Nah, pada rumah adat Karo terdapat lantai berupa papan yang berbentuk panjang dan tidak menggunakan kayu, di mana hal tersebut dikarenakan masyarakat pada zaman dahulu memanfaatkan alam sekitar untuk membuat lantai pada rumah tersebut. Selain itu, pada zaman dulu menghindarkan penggunaan paku karena untuk menghindari pelapukan serta gempa yang sering terjadi pada Pulau Sumatera. Jenis kayu yang digunakan biasanya merupakan kayu keras dan tahan lama agar tidak mudah lapuk. Papan kayu dipotong dan diratakan secara tradisional, kemudian dipasang menggunakan teknik sambungan. Penggunaan tiang di dalam rumah adat Karo ini berfungsi sebagai penyekat antar keluarga yang pada dalam rumah. Selain itu, terdapat kayu besar di atas sebagai penopang rumah adat ini agar rumah ini kuat serta tahan akan gempa. Selain itu, tiang ini menjadi hal penting karena menjadi salah satu untuk menopang lantai serta atap pada rumah adat suku Karo. Di sini saya sedang berada di galeri tempat meletaknya alat tradisional pada suku Batak Karo. Ayo kita lihat ke dalam. Nah, alat yang pertama yaitu ada alat singanaki, kemudian ada gong. Ini dalam berbagai upacara adat, pertunjukan seni, dan acara budaya. Selanjutnya ada gong, ini, dan ini. Alat musik tradisional Karo yaitu gong Karo. Gong Karo merupakan salah satu alat musik tradisional yang sangat penting dalam budaya masyarakat Karo di Sumatera Utara. Gong biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat seperti pesta pernikahan, upacara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan seni tradisional. Alat musik ini terbuat dari logam yang berbentuk bundar dengan bagian tengah yang menonjol dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini merupakan beberapa properti untuk gundala-gundala.
Jadi, gundala-gundala merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Karo yang digunakan dalam upacara adat dan ritual tertentu sebagai simbol penolak bala, ungkapan rasa syukur, serta hiburan masyarakat. Kesenian ini identik dengan penggunaan topeng besar berwarna mencolok seperti merah, hitam, putih, dan kuning yang memiliki makna keberanian, kekuatan, dan perlindungan. Dalam pertunjukannya, gundala-gundala dilengkapi kostum panjang yang menutupi seluruh tubuh penari sehingga terlihat menyerupai sosok raksasa. Selain itu, terdapat properti penting berupa kerangka atau rangka tubuh gundala-gundala yang biasanya dibuat dari bambu, rotan, atau bahan ringan lainnya. Kerangka ini berfungsi sebagai penopang kostum agar bentuk gundala-gundala tampak besar dan kokoh, sekaligus membantu penari bergerak dengan lebih mudah. Setelah rangka dipasangi kain dan topeng khas, penampilan gundala-gundala menjadi lebih menarik, sakral, dan mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Karo. Pertunjukan ini juga diiringi alat musik tradisional Karo seperti gong, gendang, sarune, dan penganak untuk menciptakan suasana yang meriah dan penuh makna adat. Nah, di sini teman-teman ada alat dapur seperti ini. Ini tempat perhiasan, ini tempat meletak beras, kemudian ini tempat minum. Peralatan dapur tradisional suku Karo merupakan perlengkapan yang digunakan masyarakat Karo dalam kegiatan memasak dan menyimpan bahan makanan sehari-hari. Peralatan dapur Karo juga mencerminkan nilai budaya kerapian dan kehidupan sederhana masyarakatnya. Kemudian di sini ada tongkat kepala adat. Tongkat kepala adat suku Karo ini merupakan salah satu simbol kepemimpinan, kewibawaan, dan kehormatan dalam budaya masyarakat Karo. Tongkat ini biasanya digunakan oleh tokoh adat, pemimpin upacara, atau tetua adat dalam berbagai acara tradisional seperti pesta adat, penyambutan tamu penting, hingga ritual budaya. Pada bagian atas tongkat terdapat ukiran kepala manusia yang melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan pemimpin adat, serta dihiasi bulu dan rambut sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan hubungan dengan roh leluhur. Selanjutnya ada alat pemukul sagu. Pemukul sagu digunakan untuk mengolah bahan makanan, terutama sagu atau bahan hasil pertanian lainnya. Nah, di sini ada juga alat-alat seperti kulcapi. Ini ya teman-teman, kulcapi. Digunakan sebagai pengiring lagu, tarian adat, hingga pertunjukan seni tradisional. Selanjutnya teman-teman, di sini ada namanya keteng-keteng. Keteng-keteng merupakan alat musik tradisional khas suku Karo yang terbuat dari bambu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik kecil sehingga menghasilkan bunyi khas dan unik.